Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlen Adam dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan membagikan database atau membuat suatu sistem penjualan. Ini saya akan membuat codingan nota otomatis, validasi stok, dan subtotal atau total keseluruhan. Berikut codingannya atau berikut pembuatannya. Dan di sini pertama-tama saya sudah membuat database penjualannya. Di sini namanya penjualan Marlen, dan saya membuatnya di PHP My Admin dengan tabel penjualan, rincian penjualan, tabel barang. Nah, di tabel barang ada kolom kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, dan stok. Dan di sini stoknya berisi berlian USA, berlian Itali, berlian Kongo. Dan kita masuk ke selanjutnya langsung ke Visual Studio 2012. Saya membuat ada penjualan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke lembar kerja Visual Studio. Dan langkah awal yang saya lakukan adalah seperti saya project, add reference, lalu kita aktifkan MySQL-nya karena tadi database membuat dengan MySQL, dan ini saya harus mengaktifkan MySQL. Dan langkah yang kedua, kita membuat tools-toolsnya dan nama-namanya. Dan yang pertama ada label. Dan saya namai label ini dengan nomor nota, dan ada text box. Gunanya text box nanti adalah untuk pencarian atau untuk penamaan suatu barangnya ya nanti. Dan datetime ini menggambarkan atau memvalidasi sebuah hari, tanggal maupun jam, tapi saya di sini tidak menggunakan jam. Tanggal transaksi, kita menamai datetime ini dengan tanggal transaksi. Agar lebih cepat, kita labelnya kita copy saja, nggak usah mencari-cari di toolbox lagi. Dan ada rincian barang yang akan dibeli atau akan yang dijual. Dan copy lagi, saya butuh kode. Nama, harga jual nanti akan tervalidasi ketika kita akan start, tapi melalui proses seperti ini terlebih dahulu. Ikuti saja langkah-langkahnya ketika membuat label, membuat text box-nya. Karena ini di penjualan, maka saya membutuhkan kode, nama barang, harga jual, jumlah, dan total. Kita salin lagi text box-nya. Nah, kode, nama, harga jual, jumlah, total ini harus mempunyai text box karena nanti untuk verifikasinya atau ada kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Kita rapi-rapikan terlebih dahulu. Agar lebih cepat, kita menggunakan teknik copy paste. Lalu kita membutuhkan button. Kita membutuhkan 3 button. Yang
Pertama ada button pencarian, yang kedua ada button tambah, dan yang satunya lagi ada button simpan transaksi. Dan kita akan bermain codingan di button-button tersebut ya, agar bisa tersimpan transaksinya di PHP MyAdmin. Dan yang terakhir kita butuh toolbox grid view. Dan kita membuat kolom di dalam grid view seperti kode barang, nama barang, saya sarankan Anda harus mengingat-ingat di dalam kolom grid view ini, karena nanti berhubungannya di dalam codingan. Header text sama name-nya itu harus Anda ingat-ingat, karena header itu hanya nama di dalam grid view. Lalu kalau yang name adalah kita masuk ke dalam codingan ya. Seperti di atas ada kode, ada nama, ada harga barang, ada jumlah, dan juga ada total. Nah, kita sudah, lalu kita close. Bisa dilihat sendiri ada kode barang, nama barang, harga jual, jumlah. Dan lalu kita masuk ke modul untuk membuat codingannya. Langkah awal seperti biasa, ikuti saja codingannya. Import MySQL clean .data.clean. Lalu public koneksi as new MySQL connection. Kita membuat variabelnya terlebih dahulu. Public adapter, bebas, kalian bisa membuat public Z, public A atau apa. Tetapi yang terpenting tulisan yang biru-biru ini harus tepat. MySQL konektornya, MySQL adapternya harus benar. Kalian terfokusnya ke itu, sesuai kebutuhan kalian. Public tabel untuk data tabel, kasih data tabel. Public untuk total. Public perintah as new my command, dan yang terakhir ada public route as MySQL adapter, dan yang satu lagi public sub koneksi. Ikuti saja codingan-codingannya. Nah, kita akan memanggil database-nya dengan koneksi sama dengan new MySQL connection server, dan database-nya saya di localhost. Titik komanya harus diperhatikan. Server sama dengan localhost, titik 2 user root, titik 2 database, dan nama database-nya saya data penjualan.
titik dua convert zero. Bertujuannya memanggil database ini karena untuk terpanggil di dalam codingan. Jika database-nya tidak dipanggil atau dimasukkan ke dalam teks di sini, tidak akan terrealisasi di dalam Visual Studio ini. Koneksinya kita open. MSG box. Jika database kita berhasil, kita beri teks berhasil terkoneksi. Dan kita membuat project lagi, project class. Kita bikin data barang. Sorry, saya salah. Maksud saya Windows from. Sorry. Buat data barang. Kita sudah membuat lembar kerja baru di data barang. Kita butuh pattern lagi dan butuh data grid view. Kita beri nama di pattern check. Lalu kita kosongkan saja grid view-nya. Ketika sudah seperti ini, kita rapi-rapikan. Kita akan mengcoding di pattern-nya. Yang pertama di pattern pencarian. Data barang dot show. So dialog. Lalu jangan lupa kurung tutupnya. Dan sorry tadi saya database-nya salah, dan saya akan membuat kembali database-nya penjualan Marlen, karena di MySQL namanya penjualan Marlen. Saya akan mengganti nama database-nya. Database Marlen seperti tadi, titik dua convert zero database atau datetime sama dengan true. Berikut lalu kurung tutup. Koneksi open lebih dahulu, lalu kita seperti ini, kita MSG box untuk verifikasi berhasil terkoneksi. Karena tadi ada kesalahan di awalannya, mohon maaf. Dan lalu kita akan mengcoding pattern-nya lagi. Nah, di pattern 2 ini kita akan membuat atau memanggil database-nya dengan from tabel barang, from kode barang. Karena ini untuk mengcoding stok. Bisa dilihat codingannya. Harus titik komanya harus tepat dan jelas dan benar penempatannya. Atau membuat validasi stok ini. Validasi jika stoknya memenuhi atau melebihi, maka tidak akan bisa terpanggil. Kita contohkan ya. Membuat nota juga. Lalu kita membuat lagi. Ini codingan di simpan transaksi. Dilihat sendiri, kita membuat nota, membuat data barang agar terpanggil di data grid view-nya. Bisa dilihat sendiri, perhatikan titik komanya dengan for i short data grid view row akun min 2. Data maker-nya ini berhubungan dengan pemvalidasian transaksi di MySQL. Bisa mencatat hari, tanggal maupun jam, tapi saya tidak menggunakan jam. Rincian penjualan, juga update stok.
Bisa dilihat codingannya. Perhatikan lagi titik komanya, jangan sampai salah. Ketika sudah, kita mengcoding lagi di button yang ketiga. Ini untuk total X total atau total akhir atau total yang dibeli. Codingannya simple, X total sama dengan val textbox 4. Dan selanjutnya kita panggil di from penjualannya where nota from penjualan, from tabel penjualan. Dilihat saja codingannya ya teman-teman. Kita bisa menghitung barang totalnya berapa rupiah. Beginilah codingannya. Kita sudah membuat nota otomatis, membuat validasi stok, dan mencatat transaksi. Ketika sudah seperti ini, kita call connect DB dan call notars. Dan jangan lupa mengcoding di data barangnya. Kita akan menampilkan data barang. Ini codingannya, tampil adapter new MySQL data MySQL adapter. Kita akan buktikannya nanti ketika start. Select from tabel barang, karena kita akan menampilkan data barang di grid view di data barang ini. Nama tabelnya harus sama dengan di localhost atau phpMyAdmin yang kita buat di awal. Ikuti saja codingannya. Adapter new data tabel. Data grid view, karena tadi kita toolboxnya menggunakan grid view. Data source sama dengan tabel. Sorry, ada kesalahan. Saya akan mengganti adapter ini. Adapter.fill, saya kelewatan, mohon maaf. Kita ganti adapter.fill.tabel atau dalam kurung tabel. Kita akan memanggil connect DB lalu call tampil. Nah, di sini untuk agar bisa tervalidasi di data grid kita private shop data grid call klik penjualan textbox 2, textbox 3, textbox 4, kita panggil kode barang, nama barang, harga jualnya ada dimasukkan di dalam data barang. Kita sudah mengcoding semuanya penjualan, kita sudah membuat validasi nota atau nota otomatis stok. Ketika sudah seperti ini, kita lakukan pembuktiannya ya. Kita start. Nah, kalian berhasil tersimpan. Kita dilihat ya, nota otomatisnya sudah ada
karena penjualan pertama 001 button. Nah, bisa dilihat sendiri ada kode barang, nama barang, harga jual, harga beli sama dengan di MySQL. Akan membuktikannya jumlah 2. Nah, totalnya harganya 7.000 tambah. Kita akan cari lagi atau membeli berlian Itali, tambah lagi. Nah, berlian Kongo kita beli. Ini tuh pembuktiannya saja ya teman-teman. Simpan transaksi. Nah, ketika seperti ini berarti kodenya berhasil. Cek rincian penjualannya, kita akan masuk ke PHP My Admin. Nah, kita lihat di rincian penjualannya. Loading. Nah, di sini ada tuh. Nah, kode nota 1111, kode barangnya itu yang tadi beli jumlahnya 2, ada yang beli 1. Nah, bisa tersimpan di transaksi rincian penjualan, sorry. Dan di penjualannya ada nomor nota, tanggal transaksi, nomor notanya nomor 1. Nah, bisa dilihat hari atau bulan dan tahun tertera di dalamnya. Bisa dilihat terpanggil di dalam PHP atau localhost. Untuk memantapkannya lagi, kita coba lagi. Kita akan coba overstock atau melebihi stok membelinya ya. Seperti biasa tadi start. Nah, notanya otomatis 002 hasil tersimpan. Nah, kita akan membeli berlian Kongo tiket, berlian Itali 3 atau 4. Totalnya juga otomatis ya teman-teman. Total harga jumlahnya lalu kita simpan. Kita lihat di localhost lagi atau PHP My Admin, di rincian penjualan maupun di penjualan. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di rincian penjualan nomor notanya 2 dan kode barangnya tadi 42003 dan 42002, beli 4 dan beli 3. Dan di penjualan tanggal transaksi dan notanya ada. Nah, tanggal ini membeli berlian Kongo. Dan kita akan membuktikan tadi yang saya bilang, overstock atau melebihi stok atau validasi stok. Jika melebihi batas stok seperti apa, notanya otomatis. Kita mempunyai berlian USA 17 stok dan berlian Itali 15. Nah, kita akan download. Nah, tidak akan stok, tidak cukup stok adalah 17. Berarti kita tidak boleh membeli dari 17 karena tidak ada stoknya. Nah, kita akan proses lagi. Stok tidak cukup, stok yang ada adalah 15. Stok Anda hanya 15, tidak boleh lebih dari 15. Tidak akan masuk ke dalam transaksi atau penjualan atau rincian penjualan, tidak akan masuk. Bisa dilihat sendiri di rincian penjualan tidak ada overstock atau tidak terpanggil. Di penjualan juga tidak ada tanggalnya atau tidak ada rincian penjualannya. Dan sudah seperti ini saja. Mungkin membuat stok, membuat validasi, membuat total saya tutorialkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.